Oke. Pernah dapat klien yang kidal nggak? Kidal? Interior itu benar-benar hubungannya dekat banget dengan siapa yang tinggal di dalamnya. Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Apa tadi Nes? Pertanyaan Hai pertamanya. Hai dulu. Hai dulu. Tapi Okay. ntar nggak usah dipakai ya. Ya, oke. Nah, inere ya. Inere itu datang dari mana sih? Apanya nih Kata-kata maksudnya? inere ini datang dari mana? Kata-kata inere. Kenapa inere interior? Kenapa inere interior? Inere itu aslinya itu dari bahasa Jerman, inner. Artinya itu di dalam. So it really reflects what we do for our clients. Karena kita do something very custom. We want to make sure that we tailor everything based on their needs, their personality. So it's really si inner itu benar-benar dengan klien punya personality dan juga apa yang mereka perluin gitu. Makanya namanya inere interior. Terus di inere itu ini nggak sih ada berapa orang sih di dalamnya? Soalnya kan kita sekarang cuma taunya ya udah inere interior gitu kan, tapi Kita jarang show up ya. Soalnya kan ya I know nggak pernah muncul ya. nggak pernah, jarang Kenapa? banget sih, jarang banget karena kita kan ya kita emang jarang show up di on the screen aja sih sebenarnya, kayak lebih nyaman kerja di belakang layar lah ya, and then show our portfolio instead ke klien kita. Jadi kita emang jarang tampil lah ya gitu. Kalau event itu diundang, ada nggak undangan? Event jarang sih, jarang datang jujur. Jarang datang juga ya? Jarang jujur. Oh, kenapa nggak datang? Kan kita harus kurusin project, terus Oke. kita harus kayak visit kita punya proyek-proyek kita, kadang di luar kota, kadang ada yang di Bandung juga. Ya, jadi waktunya kayaknya buat kita habis buat kayak gitu ya. Terus kita juga kan ada keluarga juga kan buat di rumah. Keluarganya ada berapa? Sibuk banget kayaknya. Ada anak kecil, ada anak kecil. Jadi harus ya full time mom iya, terus kayak full time interior designer juga iya. Full time Oh, oke. wife. Full time wife, oke. Jadi harus bagi-bagi waktu gitu. Jadi buat kita ya harus efisien lah ya. Bagi waktu buat kerjaan sama keluarga juga. Makanya jarang tampil. Oke. Tapi sebenarnya di balik itu siapa Berapa sih orang? yang running inere itu siapa sih? Jadi kalau inere itu sebenarnya kan kita itu design and production. Jadi aku yang pegang si desain studionya. Terus suamiku Hans ada di sini, dia itu yang pegang produksinya. Jadi kita berdua kerjasama untuk bikin si inere ini sampai akhirnya produk itu jadi gitu. Oh, jadi kalian design and build nih ya? Jadi design and build, Design jadi and one stop lah ya. Jadi Oke. kayak kalau klien ke kita nggak perlu worry about nanti kalau kita bikin desain sama inere, terus siapa nih yang buildnya gitu kan? Ada orang yang kadang harus cari kontraktor. At the same time ada orang juga yang tanya boleh nggak desain juga, desain only, maksudnya desain only boleh nggak sih? Nah, jadi kalau desain only pun kita tidak bisa karena kita ada apa ya, dari awal sampai akhir itu ada story-nya, ada ceritanya, kita harus tahu detailnya, dan kadang-kadang di desain itu baru bisa akhirnya menjadi apa yang seperti vision si desainer itu kalau kita dengan produksi itu kolaborasi ya menurut kita, discuss kayak saya tuh detailnya dari awal pengen seperti ini, akhirnya harus jadi seperti ini. Nah kadang-kadang kalau dua tempat yang beda, kadang itu suka kadang-kadang nggak kesampaian aja gitu. Oh, jadi lo pokoknya kalau mau bikin sama lo dari awal sampai selesai mesti sama lo lah ya gitu ya? Ya gitu. Jadi inere is design and build furniture atau interior ya? Furniture apa interior? I would say interior ya. I would say interior karena kita juga nggak cuman consult, kayak do the consultation, tapi kita kan build si produknya sampai jadi. Dan produk itu karena kita do custom design, is a product of our relationship yang kita udah spend dengan klien kita ngobrol sama dia maunya seperti apa, dengerin vision dia sampai akhirnya jadi. Jadi combination, jadi bukan cuman furniture aja ya menurutku. Kalau furniture aja kan kita bisa pergi ke toko, saya suka barang itu lalu kita beli ya, asalkan misalnya dimensionnya pas. Tapi kalau interior design itu keseluruhan, jadi ada function yang kita harus dengerin,
karena dengerin klien yang pengen seperti apa, kita ngobrol, kita do research, terus sampai akhirnya nanti si furniture itu dibuat dan ada diinstal dan dibuat dan sampai selesai gitu nanti di rumahnya gitu. Oke, jadi lebih karena custom banget sih ya. Karena custom banget, jadi kan klien unik nih, ada yang koleksinya let's say apa ya, misalnya aku tidak menjalani hobi itu, misalnya golf deh. Terus kan kita mesti tahu ya, oh bola golf itu sifatnya kayak gimana sih, gimana cara dia mendisplay bola golf gitu kan, di barang itu kayak gimana sih. Nah itu kan semua custom, jadi kita perlu research, perlu waktu untuk kenal sama ownernya. Sampai akhirnya kita bikin interior itu gitu. Gimana proses kenalan sama kliennya pada saat kan misalnya dia bilang, oh gue punya bola golf ada 1000 biji gue koleksi nih, terus lo gimana? Gue mau display semua. Sebenarnya proses kenalan tuh gimana? Sebenarnya kita memang udah, jadi mungkin ada a set of questions yang kita tuh bakal tanyakan ke dia. Ya dari proses kenalan biasanya aku tanyain dulu, ibu atau ya bapak punya anak gak, keluarganya seperti apa sih, kebiasaan sehari-hari. Lo ngobrol apa lo kirim form? Ngobrol. Dikirim form gak akan dijawab. Oh gitu. Kalau dikirim form gak akan dijawab kan pasti pertanyaannya banyak banget tuh. Betul. Dan dari satu pertanyaan biasanya akan ada pertanyaan lain yang nyusul kan. Jadi kita benar-benar harus dengerin live sih. Jadi nggak bisa meeting lah ya gitu. Bisa. Kalau waktu COVID kemarin ya kita Zoom, tapi nggak bisa kirim form. Sudah pernah dicoba. Jadi jawabnya cuma yes no aja kan. Itu kita nggak bisa gali terlalu dalam. Jadi memang kita mesti nanya keluarganya kamu seperti apa, terus kayak ada hobi khusus nggak nih gitu, kebiasaan yang kita harus tahu gitu kan. Misalnya dia saya punya alat kopi, saya minum kopi setiap pagi, sesimpel itu aja. Nah itu kan nggak sama dengan kebiasaan kita. Nah kita harus research. Orang minum kopi aja ada yang alatnya beda-beda kan, macam-macam. Nah jadi kita ngobrol dulu sama dia, kayak kamu kebiasaannya apa, punya koleksi khusus yang mau di-display kah? Misalnya ada yang punya koleksi handbag yang banyak banget mau di-display, gimana cara displaynya? Mau terexpose atau harus ditutup rapi supaya nggak debu tapi nggak mau kelihatan gitu kan? Ada yang saya nggak mau orang rumah saya lihat sama sekali, atau saya senangnya display. Berarti kan nanti decide kita untuk desain si pintu wardrobe-nya kaca kah, pintu solid kah gitu. Nah itu semua itu pendekatan sama klien, jadi ngobrol. Apakah sekali lu interview langsung dapat itu semua interviewnya? Nggak bisa. Jadi berkali-kali ya. Jadi maksudnya yang pertama mungkin nggak terlalu mendetail, lalu kita along the way waktu mendesain kita lihat dulu kan space-nya, misalnya seberapa besar sih space-nya ada, lalu kita tanya-tanya lagi, ngobrol lebih lanjut, korek-korek lagi. Oh ya, terus nanti misalnya dari pertanyaan pertama, saya koleksi handbag Nesa, saya mau display ya. Nanti aku tanya, displaynya mau bener semua yang semuanya ke display dengan kaca, atau misalnya kaca clear, atau misalnya aku mau samar-samar aja, atau aku benar-benar mau ketutup. Nanti dari situ kan aku nanya lagi kan, mungkin sudah kita explore dan sesudah kita mulai desain lagi, kita tanya lagi berapa banyak handbagnya, ukurannya. Berarti kan itu nanti nentuin shelvingnya ya. Tuh jadi sampai sebegitu detailnya sih kita akan tanya-tanya sama dia, karena make sure dia happy gitu loh. Di akhirnya dia pakai, kan menurut kita ya harus klien kita yang feel happy ya, bukan kita yang as a designer gitu, karena dia yang pakai setiap hari lihat barang itu. Berarti biasanya lu selalu sama cewek dong urusannya? Kebanyakan iya, jujur. Ada nggak yang laki? Ada yang koleksinya aneh-aneh misalnya. Misalnya yang koleksinya sneakers nih cowok ya, berarti nanya dia. Tapi mostly cewek. Walk-in closet artinya mostly. Walk-in closet, pantry ya itu bagian rumah yang paling butuh attention to detail. Artinya tim lo banyakan cewek juga nggak? Iya, kalau di desain studio ya banyakan cewek. Iya, soalnya kalau cowok disuruh urusin dapur sama walk-in closet kayak ini nggak sih? Iya, dia nggak iya betul. Tapi
Iya juga, kalau misalnya yang cowok-cowok itu kan berarti yang bagian produksi kan. Kalau yang cewek memang lebih ke desain studio, betul. Oke. Jadi kalau nyari tim mesti yang cewek. Terus kalau cewek itu apakah dia benar say misalnya lu dulu lu belum menikah, apakah kira-kira lu bisa menangkap kemauan klien lo yang akan minta pantry, minta apa gitu, kira-kira bisa nggak? Dulu bikin Inere, dulu kita pertama kali bikin Inere itu kita kayak bener-bener kayak habis kita merit sih. Terus di situ memang banyak belajar ya. Jadi rumah kita itu sebenarnya rumah kelinci percobaan. Jadi banyak banget yang kalau misalnya dari situ ya banyak belajar sebenarnya. Oh iya ya kalau buka ini begini. Terus kayak kalau cara buka laci lah. Terus kayak semua itu kita pelajarin detail-detailnya gitu. Terutama pas udah punya anak sih, itu yang paling menurut kita belajar banyak ya. Maksudnya kan barang-barang kita tambah banyak nih. Ya nggak, rumah Mario banyak nggak barangnya? Banyak kan? Udah pusing banget kan pasti beres-beres kayak apa. Nah dari situ kita belajar, oh maksudnya tuh cara kita beresin barang, masukin ke laci, terus kayak gimana cara kita grouping, declutter things. Nah itu mungkin aku jujur lebih banyak belajar waktu udah punya anak sih, karena barang kita banyak banget kan. Terus begitu dengan kita yang kerja setiap hari, semuanya yang serba buru-buru ya, cari barang harus gampang, harus praktis gitu. Nah itu salah satu poin kita waktu kita ambil decision pada waktu mendesain rumah-rumah klien kita gitu. Dan kita kasih alasannya ke klien kita, kenapa saya bikin begini, berdasarkan pengalaman-pengalaman. Meskipun klien kita memang ya jauh, ada yang jauh lebih senior dan maksudnya udah punya rumah jauh lebih lama dari kita ya, umurnya juga kan. Nah tapi ya pada waktu kita ngasih tahu, oh alasan saya begini Bu, nah dia bisa terima gitu. Oh iya ya, nanti di-combine dengan keinginan dia gitu. Biasanya dia ada permintaan khusus apa contohnya gitu. Oke. Pernah dapet klien yang kidal nggak? Kidal? Jadi artinya kan dia punya habit pasti beda tuh. Iya. Enggak pernah sih, belum pernah ya. Belum pernah, cuman itu ada sih sempat kepikiran kalau kliennya kidal gimana. Jadi belum pernah. Tapi sempat kepikiran gimana ya kalau punya klien yang misalnya dia left handed gitu, karena kalau di Indo kan ada feng shui. Terus dia kalau kita kayak ke pantry gitu, itu kan ada arah memasak kan, harus nggak boleh keluar ya? Iya nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar kan? Iya dia harus ke arah dalam kan. Ya, kalau keluar katanya buang hoki. Nah jadi dia harus ke dalam. Nah itu kita mikir gimana ya kalau kasusnya ini orang yang kidal ya. Kalau ada yang tahu tolong tulis jawabannya. Kita juga lagi mikirnya gimana caranya gitu. Gue pikir cuman lo punya desain cuma di mirror aja kan, biasanya kan semua di kanan jadi di kiri di mirror gitu. Iya bisa kayak gitu. Jadi itu sebenarnya posisi si kompornya aja sih yang dirubah, yang harus kita puter gimana caranya. Tapi belum pernah ya? Belum pernah. Artinya kalau dibalik soalnya semua yang pakai cuma bisa dia doang, yang orang lain yang nggak kidal nggak bisa. Iya gitu. Gimana ya kalau bukan nggak bisa sih, nggak efisien. Nggak efisien. Apa tetap ikut kanan dia mengalah? Nggak tahu, who knows. Nah terus gue kan lihat di lu punya Instagram kan lu tulis kan lu high end interior design and build company kan? Yes. Emang kalau high end itu apa sih? Definitionnya gitu ya? Iya, menurut lu high end apa sih? Jadi kalau high end itu menurut kita itu bukan soal harga atau soal kayak, it's not about being expensive, tapi it's about a whole process that we go through. Jadi proses yang nggak instan, yang harus kita lewatin untuk mendapatkan hasil yang kita mau. Jadi kita punya idealisme untuk memberikan klien kita itu ya supaya klien kita puas. Berarti kan kita harus kasih dia waktu yang cukup untuk mendengarkan cerita-cerita dia, untuk mendalami kalau dia bisa punya hobi khusus lah contohnya. Jadi waktu, lalu bahan juga kita harus berikan yang terbaik, proses yang tidak sebentar. Jadi semua itu tuh collaboration ya.
untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal yang bisa kita kasihkan ke klien supaya dia happy gitu loh. Jadi kalau misalnya waktu dia didengarkan, benar-benar kita teliti, dengerin satu-satu permintaannya. Jadi misalnya keluarga ini ada ibunya, ada bapaknya, ada anak-anaknya. Semuanya kita harus tampung ya, ide-idenya dia itu apa sih yang dia mau gitu. Lalu kita kasih expertise kita kombinasikan. Menurut kita baiknya seperti ini, solusinya seperti apa. Waktu. Kedua, bahan itu juga kan material penting. Kita berikan material dengan standar terbaik yang bisa kita dapatkan. Itu hubungannya dengan kualitas barang yang akan didapat oleh klien kan pasti tentu saja dong ya. Kan kalau kita kasih barang yang kualitasnya baik berarti itu kan produknya nanti akan stand a test of time, durability-nya juga baik gitu kan. Nah, ketiga mesin. Jadi mesin yang kita pakai juga adalah mesin terbaik. Itu semua satu line kita pakai Homag, semuanya made in Jerman. Taulah Jerman kalau bikin barang kayak kamera precisionnya gimana. Nah, ini ada hubungannya juga dengan high end, bahwa di high end interior itu ketika kita bilang oh high end interior gitu, yang dinilai itu hanya precisionnya. Ya ketika kita bikin kayak kan Inere suka bikin line gitu ya, connecting semua, nutnya 3 mili, 5 mili, 6 mili itu kelihatan semua, rapi semua katanya. Terus gimana itu maksudnya bisa bikin sampai gitu ya? Itu dengan memakai mesin yang baik juga. Analoginya gini deh, yang paling gampang ya buat kalau orang-orang itu makanan. Meskipun aku bukannya chef ya, cuma maksudnya analoginya gini, kita kasih klien kita, customer kita itu makanan yang bagus, steak yang baik, itu tidak perlu terlalu banyak bumbu-bumbu saus atau apapun lah ya. Cukup dengan memberikan daging yang bagus, dimasak dengan appliances yang baik, maka rasanya akan enak. Nah itu sama dengan interior juga, bahwa kita tuh kasih bahan terbaik, standar bahan terbaik, lalu kita potong, kita olah di mesin-mesin kita yang terbaik. Nah itu akan menjadi produk furniture yang bagus untuk klien kita gitu. Nah itu yang kalau menurut kita itu definisi high end itu seperti itu. Oke, jadi high end itu bisa dibilang sebenarnya service-nya juga, ada proses and the service. Proses, service sama material. Yeah, of course it comes up with the tinggal price-nya tinggal dijumlahin aja lah ya, itu semua kan. And it comes with the price, yes. At the end ya, it comes with the price. Tapi sebenarnya price-nya datang dari adanya itu semua dulu. Ada gitu. itu semua. Terus proses juga kan, yang tadi balik lagi ke nomor pertama itu, bahwa waktu yang nggak sebentar yang kita spend dengan klien kita untuk dengerin dia kemauannya seperti apa, itu harus one on one banget gitu. Jadi apakah bisa dibilang kalau orang yang datang ke Inere itu adalah orang yang mencari nut presisi? Bisa gitu. Bisa, iya betul. Biasanya mereka datang bilang apa? Biasanya ada yang datang apa maksudnya datang? Ya maksudnya datang ke Inere, maksudnya dia bilang ya gue mau sama lu, soalnya lu gini. Ada yang pernah ngomong gitu? Ada. Jadi misalnya ada juga yang datang, misalnya aku tuh pernah bikin, lihat di tempat lain kok begini ya, atau saya pernah bikin kecewa karena begini, kenapa ya kok bisa sampai kayak gitu, problemnya apa? Lalu kita jelaskan, misalnya oh mungkin karena engselnya, ya itu ada hubungannya juga misalnya sama apakah teknisinya, misalnya skill teknisinya gimana cara dia kencangkan si engsel, contohnya misalnya itu kan, cuman maksudnya balik lagi lah ke bahan tadi, terus juga skill pekerjanya seperti apa gitu. Jadi biasanya dia datang udah ngomong kayak saya pernah bikin tapi begini problemnya, dan biasanya ngomong saya jangan sampai keulang ya kayak begitu gitu kan, ada yang ngomong kayak gitu juga. Nah kita tanya apa problemnya, apa solusinya, pengen gimana sih gitu. Atau klien-klien yang sebenarnya sudah pernah punya rumah atau udah pernah bikin interior, ya dia ngerasa waktu along the way dia punya kebutuhan lain gitu loh. Kayak kita kan as a family, kita grow up with our kids, with our family kan. Kayak anak, contoh lah kayak Mario ya, anak kita kan sama nih umurnya, mirip-mirip. Waktu dia kecil baby perlunya begini doang,
dia belum sekolah nih, dia sekarang udah mulai sekolah, dia perlunya apa nih? Tempat belajar kah? Tempat bermain kah? Nah itu semua tuh maksudnya in the process mereka akan ngomong gitu loh, aku ternyata sekarang butuh ini, aku mau bikin ini. Nah dia cerita gitu. Nah itu semua perlu waktu dan kita perlu benar-benar deliver the solution for them gitu. Jadi yang paling sering mereka datang ke lo bilang kenapa sih mereka maunya Inere gitu? Kenapa maunya Inere ya? Iya. Ada spesifik mungkin one or two things yang lu sering denger orang datang ke lu, gue pokoknya maunya sama lu soalnya. Yang paling sering ya kayaknya the number one reason itu dia bakal bilang karena saya lihat dan saya dengar dari testimonial teman-temannya atau apa, precisionnya itu kerapihan. Kerapihan. Bahasa sederhananya itu ya kerapihan, saya mau kejar kerapihannya gitu. And then second, third itu lebih ke desain estetik ya. Jadi saya mau cari the color palette, material palette yang saya lihat cuman ada di Inere yang bisa bikin seperti ini gitu. Jadi the combination of materials that they put together, terus udah gitu kayak cara lighting. Jadi itu lebih ke estetik sih menurutku. Kayak maksudnya number 2 misalnya kan tadi number 1 dia mau cari kerapihan ya, precision level. Number 2 dia mau cari material palette. Jadi misalnya terinspired dari Pinterest. Saya lihat yang kayak gini nih, yang bikinnya bisa kayak gini tuh Inere katanya. Terus begitu number 3 itu lebih ke cara lighting gitu. Gimana kita put indirect lighting, terus kayak trik-trik kita supaya si lightingnya itu bagus gitu. Jadi number 2 sama number 3 itu lebih ke estetik lah faktornya. Tadi Pak yang pertama dia bilang kerapihan, tapi saya dengar rapih. Saya dengar kan iya, ada yang bukannya lihat ya. Lihat kalau udah ketemu, tapi kan biasanya first meeting dia telepon kan, saya dengar gini, saya lihat, atau ada yang lihat biasanya kan temennya udah bikin lalu lihat langsung gitu. Oke. Gitu udah, kalau yang itu biasanya udah dari teman ke teman. Kalau lihat ya. dari foto. Lihat dari foto. Kalau pasti. dari foto ya. Makanya penting nih, foto penting. Udah dari tahun berapa ya kita ya? 2015. Iya, 2015 ya. So pakai Mario nih Inere fotonya. Jangan pakai yang lain. Soalnya kan gini loh. Ini salah satu yang aku tuh suka ngobrol kalau sama klien ya, sama ya orang-orang juga sih, misalnya nanya seberapa penting sih foto katanya sama interior. Nah terus kita suka bilang gini, apa yang kamu lihat di portfolio Inere itu semua adalah foto asli. Kita selalu tekankan itu. Kadang ada orang yang ada beberapa klien yang nggak nyadar, kayak karena udah terlalu biasa lihat foto-foto di image di social media itu kan udah susah dibedain lah dengan teknologi render yang canggih-canggih kayak sekarang nih. Tapi kita selalu tekankan, yang kita persembahkan ke klien portfolio, they're all real image. Jadi kita sebisa mungkin kasih ke klien itu sesuatu yang memang kita sudah bikin hasil akhir dari apa yang semua effort yang udah kita lalui prosesnya sampai akhir di foto. Nah itu yang kita kasih ke klien. Jadi menurut kita itu penting banget. It's about our integrity, being transparent to our clients juga. Jadi semuanya itu memang dari awal kita udah komit untuk kasih itu ke klien gitu. Meskipun itu perjalanannya panjang banget, bener-bener melalui itu sampai di foto, sampai terus kayak kita masukin social media apa segala macam, perjalanannya panjang banget. Emangnya ada klien yang mempertanyakan bahwa ini lu ngerender doang nih gitu, masa ada yang mempertanyakan begitu? Ada dong, karena di tempat lain itu, saya tidak bilang tempat lain juga lah, maksudnya mungkin di beberapa klien yang mereka sudah lewatin experience ini, mereka kan sudah, jadi dia bilang gini, saya lihat renderingnya bagus sekali, tapi saya kecewa pada waktu akhirnya, jadi kok begini. Begitu, dan itu kan kayaknya sayang banget ya gitu. Jadi aku ngerasanya kok ya gak, kita let's just not do that gitu. Akan lebih mudah sebenarnya buat kita kalau kita cuman kasih 3D rendering ya.
Cepet dong di awal udah dari desain, terus dia belum tentu juga deal, belum tentu juga kan dia kliennya approve kan. But like at the end kalau kita kasih dengan foto itu kan berarti kita udah deal dengan klien, kita ngelewatin semua problem yang ada di lapangan. Tahu sendirilah Mario kan baru bikin studio ya, gimana melewati lelah kan itu dengan problem-problem yang ada. Terus udah gitu juga dengan challenge di lapangan juga yang nggak gampang, proses waktu, semua sampai di akhirnya jadi. Lalu aku call Mario untuk foto. Terus kan di styling terus tahu sendiri lah ya, fotografi aja ada tantangan ya tiap hari tuh, lihat kan di Instagram Mario ya, tantangan mati lampu lah apa segala macam, kunci nggak dapet ya. Maksudnya sampai itu semua styling, akhirnya terus fotonya jadi, lalu kita kasih ke klien. Menurut kita tuh proses itu worth it sih, karena klien melihat proses yang tidak instan buat sampai di titik ini gitu. Biasanya kliennya itu lo punya first contact with the client dari mana? Dari Instagram atau tiba-tiba call masuk atau biasanya nih? Paling banyak memang dari Instagram, dari DM sosial gitu? media. Oh, DM social atau media. ada WA-nya? Ke mereka kan langsung kontak number ke bio kan, terus kayak ya ke kontak ke admin kita. Lalu ya mereka akan tanya, boleh nanya nggak harga, pricing, terus termsnya gimana dan sebagainya kayak gitu. Tapi juga banyak yang klien-klien yang dia akan nanya langsung juga sih, biasanya dari teman-temannya gitu kan, mereka ngobrol. Biasanya kan dengan umur yang mirip-mirip, saya lagi bangun rumah, kamu lagi bangun rumah. Siapa sih gitu, lalu kan keluar nih vendor-vendornya gitu kan. Dan mereka ngobrol gitu, saya tahu kamu kontaknya dari sini, ya terus ngobrol aja sih, udah langsung. Iya, jadi klien kan datang ke lo lewat Instagram ya, jadi social media ya. Kalau social media ada selain Instagram lo ada apa lagi yang yang paling high traffic dari Instagram sih. Instagram. Tapi kita ada Pinterest juga gitu. Cuma memang yang paling orang gampang aksesnya kali ya, itu yang memang Instagram sih. Oke. Nah dulu waktu sebelum Instagram lo masih belum ada isinya, gimana lo jualannya? Dan sekarang foto lo banyak. Dulu belum ada ini. Dulu kayaknya emang belum ada sih. Ya tapi your very first project itu lo gimana lo dapetinnya? Oh, my very first project itu saudara, teteh, nenek gitu atau apa gitu? Dari dikenalin lah ya, dikenalin. Kayak maksudnya ini ada Inere baru, mau nggak coba ya gitulah, dikenalin kan gitu. Oh, awalnya gitu. Awalnya dikenalin. Berawal dari satu ruangan doang. Oh, awal satu ruangan doang, berawal dari 2 ruangan doang. Terus nanti lama-lama 1 lantai. Oh, oke. Terus sampai akhirnya 1 rumah. Terus 1 rumah, terus ngantrinya banyak. 1 rumah, terus rumahnya juga dari yang ya makin lama makin besar gitu. Nah, balik lagi tadi gue mau nanya, lo bilang lo machinery tadi kan supaya rapih itu kan harus mesin kan, harus mesin Jerman. Apa haruskah mesin Jerman or any kind of mesin? Pokoknya machinery udah pasti rapi gitu. Iya, harus yang computerized yang pasti. Kita percaya yang mesin Jerman ini ya bagus karena memang dia udah brand-brand besar di luar tuh pakai brand ini. Jadi kita juga kita pengen dapat standar yang sebaik itu juga buat produk kita gitu. Oke, jadi artinya kalau itu proses lo di belakang layar begitu gambar selesai adalah udah full machinery semua, masuk pabrik langsung gitu? Enggak, nah ini proses yang sangat menurut kita very tedious, melelahkan dan panjang itu ya nanti di bagian gambar. Ya oke, gambarnya itu kan sampai gambar mana nih? Maksudnya Mario gambar 3D kan? Gambar kerja lah. Gambar kerja. Sesudah gambar kerja itu tetap akan ada proses pengecekan. Nah itu yang panjang. Jadi apakah di gambar kerja itu tuh semuanya itu udah semua requirement klien sudah masuk. Itu yang panjang, jujur. Nah itu yang
nggak bisa instan itu di situ, karena kan kita benar-benar reflect balik. Kadang juga along the way klien pada waktu dia ngebangun rumah dia dengar sesuatu yang lebih baik, dia pengen ganti. Nah kita kan perlu update si gambar-gambar ini. Nah itu jadi menurut kita memang di poin itu gambar kerja itu penting dan panjang prosesnya gitu. Artinya setelah klien setuju, dia mesti tanda tangan dong. Setuju, klien tanda setuju tangan tanda tangan, betul. Tapi kadang kita mesin jalan nih. Mesin jalan, ya kalau udah Produksi. sampai di situ dia udah emang dia udah harus, maksudnya tanda kutip apa ya, berhenti untuk membuat revisi dong. Kalau nggak nanti akan ada kesalahan pada waktu kita produksi gitu. Kita nggak mau itu terjadi kan. Tapi pas lagi udah produksi nih, ternyata saudaranya bilang, jangan begini lu gitu-gitu. Berubah kan dia bilang. Biasanya enggak sih? Gini, gitu. Biasanya enggak sih? Pernah nemu nggak begitu? So far enggak, klien kita baik-baik. Masa gitu ya? Paling kalau ganti itu cuman lebih ke apa ya, let's say appliances lah misalnya, dan appliances itu semua modular kan. Jadi enggak sampai major perubahannya lah. Kalau selama minor kita masih oke lah, karena kan ada juga yang waktu dia deal dengan kita itu kan dia belum memikirkan sampai sejauh nggak kebayang juga kan. Nggak kebayang, ya. kadang ada beberapa orang yang malah nggak bisa ngebayangin, padahal apa ya, kita udah coba kasih 3D atau apa ya, terus 360 renderingnya, terus udah gitu kita bawa ke proyeknya, tapi kadang dia nggak kebayang juga. Ada beberapa orang yang nggak bisa membayangkan kan. Atau misalnya let's say dia dengar dari temennya brand A pakai appliances lah, atau pakai barang apa gitu, speaker lah misalnya, atau apapun gitu, terus tiba-tiba dia main ke rumah temennya, kayaknya ini lebih bagus deh atau apa, terus gimana nih sistemnya. Biasa kita ngobrol sih, intinya kita mesti ngobrol gitu. Tapi kalau barang udah produksi mah mesti nggak bisa kan? Nggak bisa. Barang sih nggak. Oke. Nah terus kalau misalnya kayak gitu, bagaimana lo mengatur, apakah udah spesifik ya, maksudnya satu project itu lo udah tahu nih project A selesai dalam waktu sebulan, lalu project B sebulan setengah lagi selesai, kan nih datang terus nih dari Instagram nih, datang terus mau dealing terus mau produksi. Nah lo gimana lo ngebatasin itunya gitu, maksud gua? Ngebatasin ya sebetulnya, atau lu terima aja semua project masuk makan nggak gitu. nggak bisa itu, makanya kita nggak bisa itu, buat kita bahaya banget kalau taking too many projects at the same time. Itu sesuatu yang kita benar-benar jaga, karena benar-benar hasil akhir dari produk interior design kita itu ada di apa ya, ada di quality ya. Quality itu ya quality time-nya juga, ya quality produksinya juga, bahwa kalau dengan kita taking too many projects maka itu akan menurunkan kualitas kita gitu loh. Berarti kan waktu yang dibagi ke kliennya lebih sedikit. Terus mungkin akan jadi lebih buru-buru karena kejar deadline dan sebagainya. Jadi ya kita lebih baik be realistic aja sama klien, bahwa kalau dengan kami schedule-nya, timeline-nya segini, apakah masih cocok dengan pembangunan rumah kalian gitu. Oh, biasanya itu artinya penuh. Itu artinya penuh. Ngomongnya begitu. Ya. Jadi waiting list lah intinya. Waiting list. Karena kita jaga. Oke, jadi rahasia untuk menjaga kualitas yang tetap rapih dan kualitas rapih dan antri-antri itu adalah jangan maruk artinya. Sebenarnya kan tadi waktu kita ngobrol sebelum ini kan Mario nanya, Inera kok antri banget. Dengar-dengar sampai kapan lah emang gitu. Boleh seantri itu gitu. Emang kan? boleh seantri itu. Sebenarnya bukan kita pengen sengaja bikin antrian itu panjang banget. Cuman memang yang sudah kita kerjakan sekarang adalah klien yang sudah bersedia nunggu waiting list di tahun sebelumnya gitu kan. Jadi ya yang berikutnya ya sesuai antrian pokoknya. Sampai setahun. Iya. Luar biasa. Jadi kayak ya gimana ya, daripada yakin tuh beneran bukan strategi. Soalnya kan kalau restoran zaman sekarang kan gitu kan. Apa tuh? Restoran zaman sekarang kan taruh kursi di depan supaya kesana ngantri. Jadi artinya kan rame. Ada nggak lainnya? Ada kan beli customer. Suruh orang ngantri-ngantri gitu kan. Jadi katanya rame. Enggak sih, kita nggak in purpose pengen itu marketing supaya itu memang
nggak bisa gitu. Kalau bisa kan pasti gimana ya? Tapi lebih ke limitation orangnya yang ngerjain atau mesinnya yang udah running 24 hours for 30 days a week, 30 days a month yang nggak bisa semuanya. Bahwa dari start di design development, berarti kan design studio kita juga sudah full capacity. Bahwa dengan proses pengecekan yang masih kita handle sendiri ini, kita nggak akan bisa handle too many projects itu. Meskipun kan bisa tambah kita misalnya bisa aja kan mau tambah mesin, tambah orang, tambah staff kita misalnya atau desainer kita ditambah, tapi dan proses pengecekannya dengan idealisme kita yang pengen segala sesuatunya itu baik, itu kan perlu waktu. Berarti balik lagi dong nanti kita kurang waktunya untuk ngedengerin klien dan sebagainya. Nah, jadi nggak cuman si desain aja produksi, nggak cuman si desain studionya aja, desain produksinya. Jadi tukang-tukang yang mereka harus pergi ke proyek mana untuk instalasi, dan juga si mesinnya, mesinnya juga kan full berarti kan, gitu. Oke. Karena kita mengerjakan custom. Ya. Jadi artinya kalau ngantri Mario sebulan jangan ngomel. Ini setahun ngantrinya, setahun ya. Ingetin. Booking dulu setahun di muka. But that's good. Artinya banyak orang Indonesia yang taste-nya bagus, bisa dibilang begitu. I think so. Maksudnya mereka they've been traveling all around the world. They've seen good things, good stuff, kayak good quality materials, products. Dan mereka tuh sebenarnya pengen punya barang-barang dengan standar seperti itu di rumah mereka, yang mereka lihat on an everyday basis. Itu kan penting ya. Maksudnya kita kalau di interior itu kan kita lihat setiap hari. Kita bangun tidur, kita nyalain lampu, kita buka laci, ambil barang kita, atau kita taruh jewelry kita di meja kita dan sebagainya. Itu kan semua kita sentuh, kita lihat segala sesuatu itu setiap hari, dari bangun tidur sampai nanti mereka mau tidur lagi. Jadi sebetulnya mereka pengen punya tempat yang nyaman. Dan aku lihat maksudnya si kesadaran itu orang tuh mulai jadi demand kali ya. Mungkin after COVID time sih, karena mereka lebih banyak di rumah kan, lebih banyak lagi waktu di rumah loh. Betul. Bahwa dengan saya di rumah, saya bisa sambil kerja, productivity level saya harus meningkat. Saya perlu tempat yang nyaman, yang bisa support saya untuk melakukan hal-hal itu. Gitu. Jadi mereka jadi bukan hanya taste ya, bukan hanya taste saja, tapi jadi kayak klien aja kadang suka datang ke kita ngomong, saya nginep di hotel ini atau di apartemen ini waktu saya jalan-jalan ke luar negeri, dia bisa begini loh Nessa. Terus aku tanya, kenapa kamu suka begini? Kenapa kamu suka feature itu gitu loh? Beda-beda. Ada yang buat satu orang itu nggak penting, ada buat satu orang lagi itu big deal, penting banget loh. Tau nggak? Saya happy banget ketika ini seperti ini. Saya melihat laci ini cara bukanya atau detailnya, handle-nya itu nggak ditarik loh. Ternyata dia handle-nya di push misalnya. Atau saya cuman ada automatic system atau something gitu. Dan kita tanya kan, kenapa kok kamu suka banget gitu? Oke, so apakah menurut lo Inere itu akan improve the quality of life dari setiap klien yang lu serve? Apakah mereka punya quality of life akan meningkat dengan menggunakan maybe ya satu biasanya kan master bedroom kan pasti ada punya lo, kitchen pasti kan punya lo juga gitu. Jawabannya pasti iya. Karena maksudnya bukan karena mereka pergi ke Inere aja, maksudnya on a different level. Meskipun contoh deh, tadinya saya nggak punya apa-apa gitu, misalnya saya tadinya tidur di tikar misalnya, terus dia upgrade ke sesuatu yang bisa jadi matras, itu kan berarti dia ada improvement of life yang dia dapatkan. Saya tidur lebih nyaman, waktu tidur saya lebih banyak, meningkatkan productivity level saya dalam bekerja. Terus kalau misalnya kita support dia dengan furniture yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dia dengan benar, maka itu akan membantu dia kan dalam dia cari barang misalnya, waktu dia
cara dia nyalain lampu, cara dia misalnya dia punya hobi tertentu, itu kan berarti kan kita benar-benar membantu dia gitu loh. Dan itu menurut kita bisa membuat itu sampai klien kita happy, itu buat kita itu priceless, itu menyenangkan. Ya karena lo benar-benar custom ya, lo mikirin habitnya dia ya. Iya dari bangun tidur sampai dia mau tidur lagi gitu. Harus benar-benar tahu gitu. Atau misalnya cara taruh baju, kalau dia bajunya declutter, dia carinya pusing, dia lama kan cari bajunya gitu kan misalnya, terus dia menghambat dia kerja dan sebagainya. Atau paling sering sih orang biasanya problem itu di kitchen, bahwa ada beberapa orang yang memang penyimpanan bumbu itu kan harus benar-benar cepat ya. Nah itu kan berarti quality of life yang dia bisa dapatkan dengan memasak secara efisien, mencari bahan, mencari ingredients. Itu menurut kita semuanya perlu didengarkan. Ada orang yang taruh misalnya plastik wrappernya di laci, ada yang plastik wrappernya saya harus bisa lihat ada di luar, beda. Gitu. Jadi ada ya beda-beda sih setiap orang gitu. Jadi benar-benar harus dengerin gitu dia perlunya apa. Nah, Inere itu kan juga sudah punya karakter yang lumayan kuat ya menurutku dari segi desain dan kayak tone warnanya yang kalau gue datang, kalau gue motret biasanya gue udah tahu lah ya ini Inere banget lah gitu ya. Nah, lu kan sekarang scope project kan makin gede kan, makin banyak, terus lu pasti udah mulai berkolaborasi dengan para arsitek-arsitek nih yang punya karakter kuat juga nih, dan malah mungkin kayak agak berseberangan gitu karakternya mungkin ya. Nah itu bagaimana pengalaman lo, bisa share nggak tuh? Kalau sejauh ini sih kita sama para arsitek ya, kita malah banyak dapat support bahwa mereka tuh membebaskan kita untuk explore. Jadi maksudnya gini, mereka nggak mau limit, malah ya kan banyak orang mikir kalau arsitek saya seperti ini nanti sama keinginan kalian bentrok gimana gitu. Nah untungnya para arsitek ini tuh biasanya tuh mereka membebaskan dulu sih ke kita untuk kita explore apa yang bisa mereka bilangnya kasih kita surprise deh. Jadi mereka nggak mau nih dari awal terlalu melimit kita untuk untuk ngedesain, untuk explore gitu. Biasanya mereka nggak mau, takutnya hasilnya kurang wow, kurang bagus gitu. Nah jadi tapi kan kita tahu nih arsitek tertentu pasti kan udah punya karakter yang kata Mario bilang kan. Mario juga sering motret, pasti tahu ini tipikal arsitek ini, tipikal arsitek ini. Kita biasanya akan tanya juga, ada nggak satu konsep yang saya tidak boleh istilahnya melewati batas itu gitu, atau ada boundary nggak sih yang kita harus tahu gitu dari awal, bahwa misalnya contoh saya di sini ada living room yang 180 derajat itu tidak boleh tercover apa-apa, contoh misalnya, karena itu view-nya sangat baik, jadi aku cuma mau minimalis banget furniture di situ. Aku tanya dulu nih ada titip pesan nggak gitu. Tapi other than that biasanya mereka nggak ada nggak ada bilang karakternya sampai berseberangan banget sih. Karena klien kita pun pada waktu datang ke kita biasanya dia udah tahu apa yang mereka mau kan. Kebanyakan udah tahu bahwa aku pengennya minimalis, terus kayak tipe-tipe tone warnanya seperti ini. Mereka udah ngobrol dulu nih. Jadi antara owner dengan interior, dengan arsitek, biasanya kita bertiga udah ngobrol dulu di awal. Gitu, pengennya kayak gimana. Oke, jadi setelah jadi apakah dari lu harus ngomong dulu sama arsiteknya jadinya begini oke apa enggak, apa lu langsung ke klien artinya setelah itu? Depends ya. Kebanyakan kita ngobrol. Biasanya ngobrol sih sama arsiteknya. Kasih tahu dulu gitu kan bahwa kita mau propose ini, ideasnya kayak gini. Atau kita biasa meeting ya ada arsiteknya juga, ada ownernya juga gitu. Cuman kalau kita memang balik lagi titik akhirnya kita itu ada di klien. Karena no matter what, interior itu benar-benar hubungannya dekat banget dengan siapa yang
tinggal di dalamnya. Jadi bukan kita nggak mau apa ya istilahnya, bukan kita nggak mau satu visi dengan si arsitek, cuman waktu kita udah masuk ke interior itu memang kebutuhan interior buat owner itu kan beda-beda, benar-benar suami istri aja bisa beda nih kebutuhan. Nah itu udah kalau udah masuk ke detail biasanya aku langsung sama owner. Tapi kalau konsep general ya kita akan consult dulu sama arsiteknya. Oke nggak nih tone warnanya segini, moodnya, karena biasanya arsitek sudah ada konsep moodnya dari awal, betul, pengen seperti apa gitu. Kalau klien sulit versi Inere itu kayak apa? Sulit ya. Jadi sebenarnya balik lagi challenge utama kita buat klien itu kan untuk mendeliver apa yang klien kita mau di awal supaya pada akhirnya itu produk jadinya itu sesuai dengan harapan mereka di awal. Nah, along the process itu biasanya yang sulit itu ketika pertama misalnya hobinya dia ini kita nggak umum. Berarti kan kita harus banyak banget waktu untuk kita spend research, lihat barang-barang dia, ukur satu-satu barangnya dia seperti apa kayak gitu kan. Jadi itu sih menurut kita yang paling sulit ya, karena benar-benar harus dengerin dan tahu hobinya. Kalau hobinya bukan yang biasa kita jalanin agak susah biasanya gitu. Ya gitu jadi lu artinya akan lebih banyak interview dia atau? Interview iya, terus biasanya ke rumah dia lihat barangnya, karena barangnya biasanya nggak sedikit kan. Terus kita ukur gimana sih cara pakainya, ya nonton video juga, ya lihat dia foto-foto dia kadang-kadang gitu. Cuman pada intinya sih si klien ini tuh yang sulit itu tuh pengen dimengerti. Jadi dia tuh pengen didengerin dan dimengerti bahwa yang dia mau itu sebenarnya apa gitu. Tapi dia mah nggak bisa jelasin dia butuhnya apa. Kadang, nah itu kalau boleh jujur, kalau yang sulitnya itu karena dia nggak bisa describe. Nah itu yang lebih buat kita lebih challenging ya, karena dia sendiri tidak bisa describe apa yang dia mau gitu. Kadang nggak straightforward gitu bahwa dia saya lihat ini bagus. Jadi kita kadang harus interpretasikan sendiri ya, bahwa benar nggak nih yang dimaksud seperti ini. Kasih lagi lihat mood board misalnya, ini bukan yang dimaksud, ini bukan yang dimaksud, lebih suka yang mana gitu, compare. Biasanya lebih ya kalau klien yang sulit itu ya berarti proses yang dijalani lebih lama aja sih berarti, karena kan dianya juga kesulitan. Atau kedua kadang juga apa ya, ada juga klien-klien yang misalnya kesulitan komunikasi, nggak bisa bahasa Indonesia atau nggak lancar bahasa Inggris, dan atau ya dua-duanya juga biasanya klien yang bukan orang Indonesia gitu. Terus gimana kalau susah komunikasinya? Nah ini kalau susah komunikasi gimana ya, lebih banyak kasih gambar sih. Jadi karena bahasa orang itu tuh, oke. Ya jadi kayak kasih lihat foto nih, kamu yang ini apa yang ini gitu loh. Kayak maksudnya gimana? Emang susah sih, challenging juga gitu. Kadang terus atau dia bawa foto dari apa ya, yang bahasanya bukan bahasa kita. Terus udah gitu kita harus translate ukurannya lah apa. Nah itulah detail-detail seperti itu yang itu sebenarnya sih pada intinya ya komunikasi harus lancar. Baru produk bisa sukses gitu. Karena kita do custom gitu aja sih. Ya walaupun tadi komunikasi nggak lancar, tapi tetap bisa juga kan? Tetap bisa, at the end bisa. Ya, cuma lama. Lama, jalan berliku gitu. Lebih berliku aja. Nah sekarang nih menurut lo dari awal 2015 sampai sekarang yang 2023 tren apa yang paling kalau tren mah zaman sekarang ya. Ya kalau sekarang trennya lagi apa sih? Kalau tren ya yang datang ke lo ya, maksudnya mereka iya. Apakah mereka ada spesifik gue lagi mau ini, atau memang dia belinya adalah beli Inere ya udah begitu gue ngikut aja. Nah iya itu menarik sih sebenarnya. Jadi kadang tuh klien ke Inere itu sudah
dengan pemahaman bahwa dia udah research. Biasanya tuh mereka udah background cek dulu nih. Oh, dia bikinnya kayak gini, bahkan bawa foto-foto yang udah pernah dibikin Inere. Saya suka yang ini nih. Dia udah bawa list. Nah, jadi kalau dibilang tren klien Inere datang ke Inere tuh pengen trennya apa sih? Sebenarnya mereka pengen mendapatkan signature Inere di rumah mereka. Nah, ada beberapa kali kita misalnya ngobrol terus bilang, mau nggak kita coba yang beda seperti ini? Nah nanti tuh mereka kemalahan kadang bilang gini, aku maunya yang Inere yang biasa nih, yang signaturenya Inere gitu. Nah terus aku tanya kenapa nih gitu. Nah mereka bilang ya kan di rumahku kita belum pernah dapetin ini. Terus aku tanya biasanya kayak maksudnya kita mau coba yang baru apa mau yang biasa Inere udah itu. Nah mereka tuh ternyata lebih banyak klien yang pengen pilih untuk pakai yang signature Inere itu karena menurut mereka itu ya mungkin mereka merasanya saya udah ke Inere, saya harus dapetin yang seperti ada di portfolio kalian gitu sih. Jadi ya udah fair juga, nggak apa-apa gitu kan. Padahal kalian yang bikin udah bosan-bosan ya bikin padahal yang terus. Kita yang bikinnya kadang-kadang kayak kok ini klien nggak bosan liatnya warnanya ini ya, kok dia itu. Tapi bener loh, dari awal masih ada yang pengen dengan itu, masih ada gitulah, about 50-50 lah. Mungkin yang 50% ada yang mau coba yang baru. Tapi yang 50% lainnya itu memang lebih pengen pakai apa yang sudah pernah Inere buat sebelumnya. Karena buat fair juga dia bilang kita sih belum pernah gitu kan, belum pernah punya gitu. Jadi artinya your next target adalah orang yang punya rumah kedua. Iya kayaknya ya. Yang pertama udah pakai signature Inere, yang keduanya ada biasanya kayak bahkan ada orang kan yang bikin Inere yang keduanya itu antara rumah singgah lah atau kayak ya buat transit kan. Waktu itu memang di zaman Covid banyak tuh yang kayak gitu. Jadi misalnya saya punya rumahnya di sini tapi saya punya rumah yang lebih dekat dari tempat kerja, misalnya apartemen atau apa. Nah itu boleh dibikin, dia bilang beda gitu.